Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, bersyukur sekali, sangat gembira kita boleh berjumpa lagi di hari ini, Jumat 24 Oktober 2025. Saya percaya ada sukacita ketika kita menikmati hari berkat Tuhan. Karena itu marilah kita mengisi hari ini dengan belajar dari firman Tuhan lewat renungan harian keluarga. Mari kita awali dengan berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, menibakan kami di hari baru pemberian-Mu ini. Dalam sukacita menikmati anugerah kasih-Mu yang memberkati kami dengan lembaran waktu baru yang kami tapaki. Maka kami berkerinduan besar untuk belajar tentang kehendak Tuhan, sebab kehendak Tuhan adalah dasar satu-satunya bagi kami untuk kami mengisi kehidupan ini secara bermakna. Bapa, beritahukanlah kehendak-Mu bagi kami, kuasailah kami dengan Roh Kudus-Mu, dan karuniakanlah kepada kami hikmat-Mu, agar dapat mampu untuk memahami kebenaran Tuhan, lalu melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Marilah kita membaca Alkitab, Yohanes pasal 8 ayat 19. Pembacaan Alkitab terdapat dalam Yohanes pasal 8 ayat 19. Begini bunyi firman Tuhan. Maka kata mereka kepadanya, "Di manakah Bapamu?" Jawab Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Demikian pembacaan firman Tuhan pada hari ini. Adapun tema dalam perenungan harian pada saat ini adalah mengenal Bapa berarti mengenal anak. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ada penggalan kata dari lagu yang berjudul Ayah, "Di mana akan ku cari?" Ini bermakna kerinduan, bukan menantang atau mengijek. Sebab banyak orang terjebak dalam pencarian yang tak berujung, mencari harta karun, kuasa, dan jabatan, serta uang. Semuanya untuk kebahagiaan yang semu. Fatalnya, mereka sering mengorbankan segala-galanya. Pada akhirnya, putus relasi atau hubungan dengan keluarga, teman, terlebih dengan Tuhan Allah. Mereka terasing dalam pencarian yang ujung-ujungnya kehancuran. Padahal, hubungan yang baik, keakraban, dan intim dalam keluarga, jemaat, dan masyarakat membawa kebahagiaan. Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan saat ini berisikan tentang tantangan orang Farisi kepada Yesus ketika dia mengatakan, "Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri dan juga Bapa yang mengutus aku." Bersaksi tentang aku, itu yang terdapat dalam ayat 18. Orang Farisi bertanya, "Di manakah Bapamu?" Pertanyaan ini bernada menantang dan mengejek Tuhan Yesus, juga menunjukkan ketidaktahuan mereka terhadap Bapa dan mengenai Yesus Kristus sendiri. Jawab Tuhan Yesus, "Baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jikalau sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku." Ini menunjukkan bahwa pengenalan terhadap Yesus Kristus identik dengan pengenalan terhadap Bapa. Siapa tidak mengenal Yesus Kristus, berarti tidak mengenal Bapa.
dan siapa yang mengenalnya juga mengenal Bapa. Pemahaman orang Farisi mengenai Bapa hanya secara biologis, terbatas ayat duniawi. Pengetahuan mereka terhadap Yesus Kristus bersifat semu, hanya terbatas pada hal-hal yang kelihatan saja. Menolak Yesus Kristus berarti menjauhkan diri dari jangkauan ilahi. Karena itu, Yesus Kristus mengatakan bahwa mereka tidak memiliki pengetahuan tentang Yesus Kristus sama sekali. Maka wajar kalau mereka bertanya, "Di manakah Bapamu?" Saudara-saudaraku yang dikasihi dan yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita dipanggil untuk menjalin hubungan akrab dengan sesama, menjalin hubungan yang intim dengan semua orang agar saling mengenal dan memahami satu dengan yang lainnya. Apalagi sebagai orang tua, pasti sangat mengenal sifat dan karakter dari anak-anaknya. Seperti Yesus Kristus mengenal domba-dombanya dalam kehidupan ini. Dia sangat mengasihi domba-dombanya. Di dalam membangun relasi antar keluarga dan antar sesama, termasuk ketika kita diutus untuk menjadi saksi dari Yesus Kristus, kita tidak sendirian. Karena ada Roh Kudus yang bersama-sama dengan kita. Roh Kuduslah yang membawa orang percaya melihat bahwa Yesus Kristus adalah terang dunia yang diutus oleh Bapa. Sebagai umat yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, marilah kita terus membangun hubungan yang akrab dengan Yesus Kristus, mengenali Tuhan Yesus melalui belajar firman dan beribadah agar iman kita terhubung dengannya dan menjadi saksinya di setiap waktu, di setiap saat, bagaimanapun kondisi kehidupan yang kita jalani di dunia miliknya ini. Amin. Mari berdoa. Bapa di sorga, terima kasih atas berkat-Mu bagi kami, menolong kami untuk memahami kebenaran firman Tuhan. Kami dimampukan oleh firman-Mu untuk dapat menyelami tentang apa sebenarnya dan bagaimana kami ini meniti perjalanan kehidupan yang Tuhan karuniakan, mengisi waktu demi waktu dalam kehidupan ini agar tetap kuat, tetap intim, akrab bersatu dengan Tuhan, tidak meragukan kekuatan kuasa Tuhan dalam kehidupan yang Kau karuniakan. Kami bersyukur bahwa kami disanggupkan oleh Tuhan untuk menyelami tentang maksud kebenaran firman-Mu. Ya Tuhan, kami yakin bahwa untuk menjalani kehidupan selanjutnya, ada Tuhan, penolong sejati dengan kekuatan kuasa Roh Kudus yang memampukan kami untuk terus-menerus mengejawantakan firman Tuhan dalam keseharian kehidupan kami. Kami akan berjuang lagi di kehidupan yang Engkau karuniakan ini Bapa. Kami memohon, tuntunlah kami pada jalan-Mu yang benar. Arahkanlah langkah kami agar kami tidak tersesat. Beri kiranya kepada kami semua kesanggupan untuk dapat semakin hari semakin mengenal Tuhan. Dan dalam perjalanan kehidupan ini, tak kala kami melaksanakan tugas dan tanggung jawab, kami diberi oleh Tuhan hikmat-Mu untuk dapat melaksanakan semua bentuk aktivitas dalam kehidupan ini menurut maksud dan kehendak Tuhan saja. Biar kami dilapangkan jalan kehidupan kami karena tuntunan Tuhan yang selalu berlaku dalam kehidupan kami, membawa kami untuk hanya terarah dan terhubung pada Tuhan. Setiap hal yang kami kerjakan dalam hidup ini berkenan kepada Tuhan, sehingga kehidupan yang kami jalani ini berbuah-buah bagi keagungan-Mu Tuhan.
dalam hidup di tengah keluarga, suami istri, anak-anak, cucu, cece, dan bahkan dalam kehidupan orang tua, kakak beradik. Kami dimampukan oleh Tuhan untuk menjadi berkat, yaitu dengan membangun relasi dalam keakraban di hadapan Tuhan saja yang berkenan kami hidup harmonis di tengah rumah tangga Kristen. Ya Bapa di sorga, kami memohon kepadamu, berkenan berkatilah kiranya sekalian kami yang dalam kehidupan ini masih diperkenankan untuk menjalani waktu demi waktu. Dan kami berterima kasih bahwa kami diberi umur panjang, sehingga waktu yang tersedia karena anugerah Tuhan, kami isi dengan hal-hal yang berkualitas. Tuhan Yesus, biarlah kiranya Engkau berjalan bersama dengan kami, mendampingi kami, menganugerahkan kepada kami semua kasih sayang-Mu, dan kami memiliki pengharapan yang kokoh teguh dalam Tuhan. Sehingga dalam perjalanan kehidupan hari demi hari, kami diberkati, dan lebih daripada itu kami menjadi pembawa berkat bagi banyak orang, terutama sekali yang membutuhkan uluran tangan kasih-Mu dalam kehidupan ini. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kami berseru dan menyerahkan seluruh rangkaian aktivitas, kerja, tugas, dan panggilan kami sepanjang hari ini dalam campur tangan Tuhan saja. Di dalam nama Yesus Kristus, amin. Demikianlah renungan harian keluarga pada hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan channel YouTube Jemaat Gemim Maranatha Paslaten. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati, dan shalom.